Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nasya Salsabila. Saya dari Pendidikan Matematika C. NIM saya 25030130079. Kali ini saya akan mempresentasikan novel yang telah saya baca. Let's go. Di sini saya akan mereview novel yang telah saya baca yang berjudul Tato-chan Gadis Cilik di Jendela. Awal mula di Tamogakuen, narasi dimulai dengan menggambarkan situasi Tato-chan yang terpuruk namun polos. Pada usia 7 tahun, ia terpaksa keluar dari sekolah negeri karena sifat penasarannya yang berlebihan, seperti membuka laci meja berulang kali, memanggil musisi jalanan lewat jendela, hingga mengobrol dengan burung. Bagi sistem pendidikan formal saat itu, perilakunya dianggap sebagai gangguan. Situasi berubah ketika ibunya membawa Tato-chan ke Tamogakuen. Di sana, ia berkenalan dengan kepala sekolah, Sosaku Kobayashi, yang menunjukkan kesabaran luar biasa dengan mendengarkan curhatan Tato-chan selama 4 jam berturut-turut tanpa rasa jemu. Di sini ada peran orang tua dan simbolis kelas yang penting. Peran orang tua, Ibu Tato-chan menunjukkan keteguhan hati dengan tidak menyembunyikan alasan pengusiran anaknya, sehingga kepercayaan diri Tato-chan tetap terjaga. Di sini maksudnya itu karena Ibu Tato-chan paham anaknya bukan anak yang nakal, tetapi Tato-chan merupakan anak yang punya rasa penasaran yang tinggi. Dan supaya Tato-chan tetap merasa dirinya berharga, sehingga ibunya itu tidak menyembunyikan alasan pengusiran anaknya. Jadi dia masuk sekolah baru tanpa beban mental dan rasa malu. Terus di sini ada simbolisme kelas. Penggunaan gerbong kereta bekas sebagai ruang belajar melambangkan bahwa pendidikan seharusnya adalah sebuah perjalanan dinamis atau tidak monoton, bukan sekadar proses di dalam ruang kelas yang kaku dan tertutup. Di sini itu menjelaskan bahwa kelas berbentuk kereta itu adalah pesan bahwa sekolah bukan penjara yang membatasi, melainkan digambarkan seperti kendaraan yang membawa anak-anak menuju masa depan mereka dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak-anak tidak mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. Terus di sini ada filosofi pendidikan yang membebaskan. Filosofi pendidikan yang membebaskan bagian inti buku ini menggambarkan suasana sekolah yang penuh kehangatan. Mr. Kobayashi menerapkan metode pengajaran yang progresif, bahkan untuk standar masa kini. Tidak ada jadwal pelajaran yang kaku, siswa bebas memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari terlebih dahulu. Terus, keseimbangan gizinya itu, istilah sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan digunakan sebagai cara kreatif untuk memastikan anak-anak mengonsumsi makanan bergizi tanpa merasa dipaksa. Selanjutnya ada pembelajaran melalui gerak, yaitu penerapan eutimik yang mengajarkan anak untuk menyelaraskan emosi dan fisik melalui musik dan gerakan. Terus inklusivitas, anak-anak dengan keterbatasan fisik seperti Yasua Kichan yang lumpuh akibat polio diperlakukan setara. Tato-chan membantunya memanjat pohon, mengajarkan bahwa persahabatan dibangun di atas kesetaraan bukan rasa kasihan. Validasi positif, ucapan Mr. Kobayashi yang "kamu anak yang baik" menjadi penguat mental yang menghapus label negatif anak nakal yang pernah diterima Tato-chan. Di sini ada penutup era dan warisan keajaiban Tamogakuen. Penutup era dan warisan keajaiban Tamogakuen harus berakhir karena dampak Perang Dunia II. Suasana buku berubah menjadi suram seiring jatuhnya bom di Tokyo yang menghancurkan gerbong-gerbong sekolah tempat anak-anak bermain. Optimisme di tengah kehancuran, adegan Mr. Kobayashi melihat sekolahnya terbakar namun tetap bertanya, apa yang akan kita bangun selanjutnya? Mencerminkan keteguhan hati seorang pendidik. Terus ada kritik sistemik. Di cerita ini tetap relevan sebagai kritik terhadap sistem pendidikan global yang sering kali membatasi kreativitas anak-anak yang berbeda. Bukti nyatanya, Katsuko Kuroyanagi atau Tato-chan asli
membuktikan bahwa anak yang berbeda dapat berkembang menjadi tokoh publik dan duta besar UNICEF, asalkan mereka mendapatkan dukungan yang tepat. Kesimpulan dari novel yang saya baca, di sini ada pendidikan yang membebaskan. Berarti belajar tidak harus kaku. Bebasan memilih pelajaran dan suasana yang menyenangkan seperti kelas di gerbong kereta justru memicu kreativitas anak, sehingga anak lebih kreatif. Terus yang kedua ada pentingnya penerimaan. Sosok kepala sekolah yang sabar dan kasih sayang orang tua adalah kunci utama yang mengubah anak nakal menjadi pribadi yang percaya diri dan sukses. Yang ketiga ada kemanusiaan. Pendidikan sejati menggambarkan empati, kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan sikap pantang menyerah meski di tengah situasi sulit. Sekian presentasi saya review novel Tato-chan Gadis Cilik di Jendela. Terima kasih juga teman-teman sudah melihat video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.